Muhammadin sholatan qadatni biha ila ulmin ra'aitu bihi biridahu wa bisyamati wa ala alihi wa Allah curahkan salawat dan salam, kemuliaan dan keagungan kepada penghulu Nabi Muhammad. Suatu salawat yang membawaku pada mimpi, di mana aku melihatnya dengan ridhonya dan tersenyumnya. Salawat juga dihaturkan pada keluarganya dan sahabatnya. Betapa indahnya bila berjumpa Nabi Muhammad, sekedar dalam mimpi, walau tak berdekat. Sang kekasih Allah yang Maha Ahad, penyelamat umat manusia dunia dan akhirat. Kam sayakunu jamilan liqa'in Nabi Muhammad, hatta law kana jalika fi min dunina ma'budun minallahi ahad yusalliman basyariyata fid dunya wal akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa sharif wa azim ala sayyidina Muhammadin sholatan qadatni biha ila ulmin ra'aitu bihi biridahu wa tisyamati wa ala alihi wa sahbihi. Betapa indahnya bumi Indonesia, negeri yang terbentang di khatulistiwa, negeri yang penuh berkat dan karunia. Penduduknya suka bersalawat dan kuat jiwa. Ma'ajmal andul Indonesia, baladun yang tadufi khatulistiwa, ardum mali'atun bil barakati wal khairat, yuhibun nasu salawata wa ummatu ya urrihu. Allahumma salli wa sallim wa sharif wa azim ala sayyidina Muhammadin sholatan qadatni bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah aba asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jalalatul Qadir wal Qunyah insyaallah. Wa nafa'na bihi wa ulumi bidain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah meluaskan rezeki kita semua di sini, rezeki untuk anak-anak kita, rezeki ibu bapak kita, rezeki handai kerabat kita, tetangga-tetangga kita, rezeki bagi guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, menyembuhkan segala penyakit-penyakit yang kita derita, menghilangkan penderitaan-penderitaan kita, mencegah kita daripada bala bencana. Mudah-mudahan setiap tetes air hujan yang turun memberkahi diri kita, keluarga kita dan kehidupan kita serta perkumpulan kita. Mudah-mudahan Allah membersamakan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW di dunia, barjah dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Lihormati li ashabil mudaris guru Saiful, alhamdulillah, guru Nasution, guru-guru yang lain yang belum hadir lah. Nah, anak hujan abad. Hujan, Bo. Nah, ibu-ibu kehujanan lah, Bo. Pada mulai. Nah, basah lah. Ayo, baik. Mudah-mudahan berakat pian pahalanya makin gonol tuh, Nah, yang lah. Nah, pahalanya makin gonol. Jangan di hati sedikit, di hati pun sedikit aja mengeluh kita dengan hujan lah. Karena hujan itu rahmat Allah. Jangankan hujan, hidup hari-hari pun kita jangan mengeluh. Supaya hati kita terus tertanam di jiwa kita hubungan yang baik dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang menentukan hujan ini kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah sedang menentukan hujan itu, maka berarti sesungguhnya itulah yang baik, itulah yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Jika orang masih buta saja melihat kehendak Allah, maka perhatikanlah, hujan bukan diatur oleh manusia. Hujan semata-mata adalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa qala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya muda'il ilmi, wahai orang yang mengklaim, mengaku dirinya berilmu, aina baqa'uka, di mana saja tangisanmu min khaufillahi azza wa jalla, karena takut kepada Allah. Kapan itu bisa terjadi? Kalau kau tidak pernah menangis, dusta saja ilmu itu. Ilmu yang kau pelajari semuanya adalah dusta dan tidak ada gunanya. Aina hajaruka wa khaufuka, di manakah hati-hatianmu akan dan takutmu kepada Allah Azza wa Jalla? Bila itu tidak ada kehati-hatianmu untuk selalu baik hubunganmu dengan Tuhanmu, sia-sia saja. Camkan ini. Aina iktirafuka bizunubika, hai hamba Allah yang mengaku berilmu, di mana kapan kamu menyesali akan dosa-dosamu? Jika kamu tidak bisa menyesali dosa-dosamu, maka hidupmu akan sia-sia juga, tidak berarti apapun pada dirimu. Wa aina muwassilatuka lil qidya bidzolam lidiyai bizzolam fi taatillahi ta'ala, wahai hamba-hamba Allah, di manakah hubunganmu dengan cahaya atas kegelapan selama ini? Fi taatillah, pada ketaatanmu kepada Allah. Seberapa cahaya, seberapa ketaatanmu kepada Allah Ta'ala. Aina ta'dibuka li nafsika, di mana adabmu terhadap dirimu, wa mujahadatiha fil janibil haqqi azza wa jalla wa adawatiha bihi. Hai hamba-hamba Allah yang mengaku berilmu, di mana adabmu terhadap dirimu
dan perjuanganmu terhadap Allah Azza wa Jalla serta persinggunganmu melawan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Anta himmatuka, engkau hanya berkata semangat saja. Himmatukal qamis, engkau mengharap hanya memakai gamis-gamis. Wal imamah, sorban-sorban selendang yang hebat, pakaian yang gemerlap, pakaian bahkan ada pakaian ulama, tapi engkau sendiri masih selalu buta kepada Allah. Wal aqal, dan engkau ingin makan yang enak. Wan nikah, engkau ingin nikah. Wadu wadtakina, dan engkau ingin banyak memiliki toko. Wal qu'ud ma'al khalqi, dan masih suka bergaul dengan manusia. Wal unsubihim, dan kemanisan kepada manusia, merasa lezat dengan manusia, bukan merasa lezat dekat dengan Allah. Nah, himmataka an hadir asya kullaha, inilah tinggalkanlah himmahmu, cita-citamu, keinginan-keinginanmu kepada makhluk itu. An hadir asya kullaha, seluruhnya. Fa in kana laka fiha qismun, karena sesungguhnya sudah ada ditentukan Allah untuk bagian pada dirimu. Subhanallah. Mak panjang mana sidin lah kisah. Maksud sidin kita pandai merenung diri, duduk sebentar, ya kan? Duduk tuh pahala, duduk tuh pahala. Itu namanya disebut dengan merenung. Nah, merenung dalam agama disebut dengan tafakkur. Ujar Nabi, tafakkaru sa'atan, tafakkur sesaat, tafakkur sesaat. Khairun min ibadati sab'ina sana, lebih baik daripada 70 beribadah. 70 tahun beribadah. 70 tahun. Renungkan dirimu, hubungan dirimu dengan Allah Azza wa Jalla. Merenung. Lupakan pikiran kita tentang manusia. Tidak ada gunanya. Yalah. Apa yang kita tubuli hari-hari ini pasti hilang. Yalah. Bini bisa hilang nggak? Bisa hilang. Anak mah bisa hilang. Bila ada anak nang hilang, kita nang hilang. Yalah. Apa ya? Lagi dalam hidup ini, coba renungkan, Pak, apa yang kita tuguli kereda nang abadi itu hanya Allah aja, jauh-jauh sampai kau kubur kita Allah aja juga. Oke, apa caranya? Itulah perjuangan kita. Karena hakikat beragama itu bukan dunia sebenarnya. Hakikat agama itu bukan akhirat. Yalah. Ini banyak juga ini beragama tapi untuk dunia. Kayak apa contohnya? Karena Tuhan berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iya, betul itu firman Tuhan. Memang nang bagus tuh baik di dunia, baik di akhirat. Tapi ketika itu adalah pilihan, nang kayak apa? Berhikmat juga di dunia mencari rezeki. Sugilah, ada. Ya lah. Malah kadang-kadang ada yang orang pindah santai di si mobil sini. Seorang nang rajin mana pegawai bimat siang malam. Harus sepeda aja sih. Ya lah. Kayak apa? Hidup ini muka ada diakali. Sepapale mah akal itu baik juga. Paloi buai waktu masih sekolah SD. Keluarkan jar ibu gurunya PR ikam semuanya jar. PR nang semalam ada kala jar ibu nang disuruh ibu suruh ibu mengerjakan. PR matematika ningali benar. Keluarkannya orang ngeluarkannya paloi mah kanyono. Wah, ada aja paloi tas. Mana paloi jar ibu anunya hasil PR, hasil kerjaan kamu di rumah. Gue pagi tadi turun gue dirampok orang kunci gue, ujuran gak jadi. Maka gue nang dirampok nih gue mau PR aja gue aja. Nang dirampok nih mau PR aja jar. Kada semuanya aneh juga gue aja. Iyalah ibunya tadi yang bingung ibunya. Ya lah, Pak iya diakali. Makali tuh. Tapi selamat. Paloi kada dimamai ibunya.
Selamat, kada dimarahi ibunya, kada kasihan ibunya. Kasihan nih kamu belajar. Hendak dipadakan berdusta ya kada ada bukti ya lah. Nah, itu apa itu? Kita di dunia itu begitu. Kita perhitungkan A, kadang-kadang B yang keluar. Yalah, sudah kita banyak orang di dunia ini nang pintar. Banyak nang bungol kan guru banyak juga. Bila ada pintar pasti ada bungol kan kayak itu kalau sama-sama banyaknya. Tapi apakah yang pintar itu, tanyakan kepada mereka, semuanya sukses mereka peroleh, harapan mereka, cita-cita mereka, ya kan? Tidak, jawabannya ada nang pintar hidupnya susah pada nang bungol. Ayo, kenapa jadi begitu? Begitulah, membuktikan Allah yang mengatur, bukan kita yang mengatur. Allahu mudabbirul umur. Renungkan kata saya. Fa innahu yaji'uka fi waqtihi. Karena semua apapun juga nanti akan datang pada waktunya. Nah, umur masih 10 tahun memikirkan anak begini, lakian nih Pak Loy. Merenungkan apa aja garbus, kayak apa kok kena kawin lah, garbus, bapak memikirkan itu, kena nyawa bila sudah kawin nyawa harap pada kuitan nyawa, kena nyesalnya aja, iyalah juga jar palon, itu usah dipikirkan kawin, babil aja, baik kita bermainan layang-layang aja dulu garbus, kenapa? Sampailah kena waktunya, iyalah, anak-anak ini hanya sekolah 10 SD sudah pindah tahu di bawah pacaran, iya kan? Sia sih ada rezeki kayak itu juga, pian pikirakan juga, kayak apa aja pian pikirakan, pohon nyur di atas itu nak ada mau jatuh, mau lah jatuh, ada kena waktunya jatuh kapan? Pas pian lihati nyur di belakang rumah pian, sampai waktunya aja pian sudah pinanya, sudah nih apa? Sudah mulai tuha sudah nyurnya lah, ya kah? Diputik, gugurannya jatuh, dijual ke pasar, nyur tuha. Nah, ya kelak. Nah, sampai waktunya, mungkin pikirkan semalaman karena menggugurnya. Mau lah, orang mau. Tapi jar guru rezeki itu perlu juga direnungkan jar. Perlu bagi orang yang pintar. Mun kada pintar tuh boleh kerjanya. Ya kan? Pian kendaraan rusak lah di rumah lah. Pian pikirakan, nang kayak apa membaiknya? Kau lah baik. Pian lain ahli bengkel kendaraan mau lah. Mau lah, Bo. Nah, ada mau gue? Mbak sudah pian bawa ke bengkel, sumat bananya menggawi ini jadi rusak jangan tukarkan spare partnya di bengkel. Kayak tujuannya nyaman, tapi kenapa kita kau menggawi? Kita kau mengerja? Tunggulah sampai pada waktunya. Jadi hidup ini bekerja aja terus. Seperti di dalam Al-Quran. Fa ija parakta fansab wa ila rabbika farghab. Bila kerjakan saja, bila selesai pekerjaan maka kerjakan yang lainnya. Kan usah mengolah stres kita. Wa qalbuka mustarihun minta abin tijol. Dan hendaklah hatimu itu istirahat daripada permainan-permainan, pandangan, pikiran-pikiran. Wasyaqalal harasu, dan beratnya pikiran dalam merenungkan sesuatu. Kayak apa kebun kunang di Anjir itulah, besarkah kada sudah tanamannya? Lihati jangan usah dipikir-pikirakan, lihati ya lah. Nah, sudah melihat sudah kayak apa supaya aman lah, berdoalah Tuhan, ya kah? Ada ya caranya aman dari kebanjiran, caranya apa? Kebun limau aman dari kebanjiran, caranya apa? Dia ditinggikan lah. Cuma ditinggikan ini memerlukan duit, iyalah. Apalagi apa?
Ini pas orang pertanian. Kadang kalau mengerjakan sendiri, yalah, masa patah tupang pinggang, harus minta bantu orang. Kakak itu aja kalau pilihannya. Harus tapi banyak bingung ya, kalau berdoa Tuhan, minta bantuan Allah. Nah, itu arti kita beragama kepada Allah. Minta bantu kepada Allah, itulah kita dapat hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaimun ma'al haqqi azza wa jalla, selalulah kamu berdiri atas Allah yang hak itu. Pamalaka hajata'amu fi syai'in mafrughun minhu, maka tidak ada sesuatu ini menjadi permainan kecuali bila semua itu kita mengadu kepada Allah azza wa jalla. Nah, qaimun bil haqqi itu, qaimun bil haqqi itu terus menerus lawan Allah kita berhubungan. Sakit hati bu sakit hati bu melihat abahnya nih kasar bener lawan kita, ya kah? Itu kenapa dipikirkan tuh bu, ya kah? Malah pahit dia memikirkan itu, biarnya kasar karena kawal guru aja sakit telinga aja, rendangan angkat tangan berdoa ya Allah, kuatkan hati hamba mendengar ucapan-ucapan kasar ini. Semoga hamba berpahala. Jalani seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Masa kada sanggup masih angkat lagi doa kepada ya Allah, kada sanggup kita masih apa ya. Angkat ya Allah, mudahan abahnya ini menjadi penyabar ya Allah. Mudahan abahnya nih menjadi orang penyayang lawan istri. Diungkapkan terus biar bahasa Indonesia berdoa lawan Tuhan kayak Nabi sembahyang kayak itu. Mudahan abahnya ini banyak rezeki ya Allah. Ya Allah, babat masih bermamai, tapi Mbak Nupin ada sabar-sabarnya sedikit. Mbak Nupin senyum-senyum lawan kita buat. Nah, berarti ada sudah mendengarkan di pengajian supaya bini dapat pahala nih banyak sekalinya. Bila makin dimamai laki itu makin banyak pahala bini, berarti ya kan? Bila laki jarang memamai bini apa bu? Sedikit pahala lah bini buat. Nah kayak itu aja sudah, ya kan? Masya Allah. Tapi berdoa terus menerus tidak apa-apa. Namun bersyukur itu lebih utama. Iya, kesimpulannya dalam Fathur Rabbani, kesimpulan perlu kita melakukan renungan. Renungan itu artinya yang disebut dengan tafakkur. Tafakkur yang terbaik itu adalah hubungan kita dengan Allah, memikirkan bagaimana hebatnya, merenungkan bagaimana hebatnya ciptaan-ciptaan Allah di dunia ini. Itulah makna hebatnya Allah azza wa jalla. Ya Allah. Nah, pikir akan, renung akan. Baiknya itu nang berpahala, nang berhubungan dengan Allah. Adapun rezeki, meminta saja kepada Allah sambil bekerja, meminta kepada Allah. Selesai. Sampai waktunya nanti ditentukan oleh Allah juga rezeki itu. Dulu kita memikirkan bagaimana caranya kawin, sekalinya kawin akhirnya lah. Nah, ada nang ini 2-3 ikung bini. Bahari kan kita pikirkan lalu. Kalau kita pikirkan guru aja bini 3 ini 2 aja. Mau doakan guru lah supaya bertambah 4 ya kan. Gurunya seikungannya. Minta doakan 4-nya, ya kan? Subhanallah. Jangan dipikirkan. Kedua, yang ketiga adalah kembali hidup ini selalu mengadu kepada Allah. Nah itu orang sudah ma'rifatullah itu terhubung hatinya lawan Allah terus. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mengambil hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ulmin ra'aitu fihi biridahu wa fi syamati wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, curahkan salawat dan salam kemuliaan dan keagungan
melihatnya dengan ridhonya dan tersenyumnya. Salawat juga dihaturkan pada keluarganya dan sahabatnya. Betapa indahnya bila berjumpa Nabi Muhammad, sekedar dalam mimpi walau tak berdekat. Sang kekasih Allah yang Maha Ahad, penyelamat umat manusia dunia dan akhirat. Kam sayakunu jamilan liqa'in Nabi Muhammad, hatta law kana jalika fi min dunahina ma'budun minallahi ahad yusalliman basyariyata fid dunya wal akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa syarik wa azim ala sayyidina Muhammadin sholatan qadatni biha ila hulmin ra'aitu bihi biridhahu wa tishamati wa ala alihi wa sahbihi. Betapa indahnya bumi Indonesia, negeri yang terbentang di khatulistiwa, negeri yang penuh berkat dan karunia, penduduk